Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sebelum pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Mari kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk kegiatan kali ini, bagaimana perasaannya? Coba lihat di bawah kalian itu ada semua. Jasa kebersihan setiap saat, jangan membuat kotor pas ini, sehingga jika kalian berada dalam keadaan bersih, maka kita akan merasa nyaman. Sekarang ini ada kotoran diambil di bawah, silakan dibuang di tempat sampah. Maka itu siapa pikir tadi ini, coba siapa pikir tadi? Oke, harusnya saya tetap pikir deh, walaupun siang, pagi, ya ketika mau pulang pikir harus bilang. Begitu juga teman-teman yang lain, jaga kebersihan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa? Sakit? Berarti sudah menghubungi wali kelas? Sudah. Semoga nanti itu cepat sembuh. Tolong HP dilepas dulu, ya, dan pegang HP dulu. Sekarang saya mau tanya sama kalian, kesalahan apa yang mau lakukan dalam minggu? Silahkan tunjuk jari saja. Kesalahan apa? Banyak mungkin kalian nggak merasa kalau kalian punya kesalahan. Ada apa kesalahan? Ngambil ikan kepada siapa? Bapaknya. Bapakmu. Bapakmu di kolam atau di piring? Kolam. Di kolam. Itu kamu merasa salah? Salah. Merasa salah. Yang lain yang merasa bersalah apa? Membuat orang tua marah. Membuat orang tua marah. Kenapa itu? Nggak nurutnya kenapa coba? Bisa dibilangin. Ya susah dibilangin. Ada yang lain coba, di sekolah juga bisa, di lingkungan juga bisa. Tidak hanya di rumah. Apa? Jorokin teman. Apa? Jorokin teman. Sawah. Sawah. Ini kebiasaan itu kerap dilakukan oleh kalian ya. Iya. Yang pegangan HP tolong dilepas dulu. Yang lain mungkin perempuan apakah kalian merasa tidak pernah salah minggu ini? Coba deh, masa sih gak pernah salah kamu sendiri? Enggak, yang perempuan coba, yang perempuan. Tidak hanya laki-laki saja ini, perempuan coba. Ada yang merasa bersalah tidak? Tidak. Yakin kalian tidak merasa bersalah? Mungkin sama teman, sama orang tua, sama kakak, sama adik, sama keluarga, sama guru. Tidak. Coba ya. Nanti kalian perhatikan ingat-ingat kesalahan apa yang kamu lakukan. Sekarang ketika saya bilang normal, kalian bilang Yes atau ready. Apa? Bilang ready. Tapi kalau kalian melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kamu, bilang no. Apa? No. Ini seperti ini. No. Kalau yes. Yes. Oke. Coba dicoba dulu. Normal. Yes. Normal. Ready. Normal. Misalnya sini satu. Nih.
Nah, coba. Norma. Rudi. Jangan Rudi. Niki, tolong kita belajar dengan baik ya. Norma. Rudi. Sekarang kalian lihat ini. No apa yes? Kalau no bilang seperti ini, kalian berdiri semuanya. Nih. Apa? Hah? Apa? No seperti ini. Apa ini gambar apa? Anak SMA sudah bergerak di yuk. Apa ini anak sedang apa? Permisi. Kita. Bilangnya? Sedang belajar apa? Yes, kayak gini terus. Semuanya. Yes. Ada yang yes? Ada yang yes? Ada yang yes ini kenapa? Tidak. Kenapa? Itu bonceng 3 ya. Itu bonceng anak 3. 1 bonceng bertiga, 2 apa? Apa? Sama lagi. Apa? Belum punya SIM. Belum cukup umur, bener nih, bener ya. Nih, Pak, yuk perhatikan benar-benar dia sama no. Apa yes? No kayak gini. Kenapa coba? Membuang sampah sembarangan. Nih. Coba perhatikan beneran dia sama no. Apa yes? Coba lihat perhatikan. Bukan lagi belajar tapi mencontek itu. Nih. Duduk. Apa ini? Ya sama no. Gugur loh, ya sama no. Apa ini? Tidak sopan duduknya ya. Oke, berikutnya. Ya sama no. Yang bener aja ya sama no. Nah, satu yes. Yes. Coba kenapa yes? Merayakan. Apa harus seperti ini? Tidak. Tidak ya, tidak harus seperti ini ya. Nih. Apa ini? Bully. Membuli. Kalau semuanya kalau kayak gini ya, coba kita seperti ini no. Oke. Nih. Anda perhatikan. Apa? No. Apa kenapa? Apa? Bahasanya udut apa? Masih. Nih. Ya sama no. Apa? Selamat nih. Ikan membersihkan kelas. Nih. Ada yang yes. Apa ini? Musik. Ada senang. Sampai terbatuk-batuk. Saking semangatnya terbatuk-batuk. Oke, sekarang kita sebenarnya akan membahas tentang materi tentang macam-macam norma. Ya, macam-macam norma. Ini saya sendiri, oke.
Apa tujuan dari pembelajaran kali ini? Yaitu siswa dapat mendeskripsikan pengertian norma dan jenis-jenis norma. Nah, yang kedua, siswa mampu memberikan contoh norma dalam berbagai aspek kehidupan, agama, sosial, hukum, dan kesopanan. Siswa memahami sanksi yang diberikan ketika norma dilanggar. Masih semangat kan kamu? Nah, kayak gitu kalau semangat. Siswa mampu menganalisis dampak positif dari penerapan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang terjadi jika tidak ada norma? Tidak ada kerukunan. Tidak ada kerukunan. Tidak ada ketertiban. Apa? Tidak ada ketertib. Apalagi? Ada terjadi banyak konflik, apalagi yang lain mungkin Tidak terjadi keharmonisan. tidak terjadi keharmonisan, apalagi jadi contoh-contoh itu kan bisa kalian biasa ternyata kalau ada norma apa tadi menjawab apa tadi? Nggak ada. Saya kira menjawab tadi kayaknya ada suara di sini. Oke, sekarang kita lihat videonya. Sekarang apa itu norma? Norma adalah aturan dan pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma itu bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dalam keadilan dalam berinteraksi sosial. Oke, ini saya membawa ada teman dari kesiswaan, yaitu Bu Fitri yang sebagai kesiswaan berhubungan, silakan berhubungan dengan materi yang kita sampaikan, yaitu tentang apa? Normanya. Monggo Ibu. Oke. Silakan Ibu. Ini Bu Fitri. Kalian sudah sering bertemu? Bu Fitri ini adalah dari kesiswaan. Oke. Ingat bahwa norma itu berhubungan dengan apa? Aturan. Di sekolah ini ada aturan. Yang kalian ketahui apa aturannya? Yang saya dinamakan apa di sini? Tidak. Aturan di sini namanya apa? Tidak boleh. Coba itu apa itu? Mana? Ya, ada nggak di sini? Bertakwa. Tata tertib sekolah. Ibu Fitri akan menjelaskan beberapa aturan yang ada di sekolah ini. Silakan Ibu Fitri untuk menyampaikan. Oke, selamat pagi, selamat siang. Siang. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya? Lagi belajar tentang materi? Perkenalan dulu sejelas, saya Ibu Fitri, saya adalah anggota SKL dari SMP Negeri 1 Babrade. Untuk materi kita kali ini tidak jauh-jauh tentunya tentang norma. Adapun norma-norma atau aturan-aturan yang ada di sekolah kita ya, pastinya setiap sekolah pasti mempunyai aturan, punya tata tertib yang harus kalian Terapkan. Kalau tata tertib itu harus dilanggar atau harus dipatuhi sih? Ada beberapa tata tertib tentunya yang harus kalian patuhi. Yang pertama, memulai dari penggunaan seragam. Seragam harus sesuai dengan Aturan. harinya, betul. Hari Senin dan Selasa menggunakan OSIS lengkap ya, dengan atribut, dasi dan topi juga menggunakan sabuk. Kemudian hari Rabu bagi warna coklat. Hari Kamis hari Jumat menggunakan pramuka lengkap dengan handuk dan ya, betul sekali. Selain seragam,
Ada juga tata tertib tentang penggunaan sepatu. Sepatu yang digunakan harus Hitam. berwarna hitam dan Ini putih. Putih. berhitam ya. Kemudian untuk rambut bagi siswa putra tentunya tidak gondrong dengan potongan model 321. Ya, jadi yang mungkin yang masih gondrong silakan bisa dirapikan. Kemudian untuk peraturan yang lainnya adalah dilarang menggunakan handphone pada saat pembelajaran. Kemudian peraturan yang di dalam kelas dilarang berbicara ketika guru sedang menjelaskan materi betul. Dilarang apalagi berbicara kasar atau memanggil teman dengan nama nama orang tua. Itu tidak boleh. Kemudian peraturan lagi yang ada di kelas Tidak boleh membuang sampah sembarangan. tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama di dalam kelas ya. Kemudian peraturan yang lain Tidak boleh mencoret-coret. tidak boleh mencoret-coret dinding kelas, tidak boleh merokok, apalagi itu merokok tidak boleh. Kemudian membuli. tidak boleh membuli temannya sendiri. Tidak boleh pacaran. Ya, tidak boleh membuli, mau dia hitam, mau dia putih, mau dia gendut, mau dia kurus, semuanya sama teman kalian. Kemudian peraturan yang lain yang kalian tahu Tidak boleh melecehkan. tidak boleh melakukan Pelecehan. pelecehan, Pembulian. bullying ya, bullying tidak disarankan. Kemudian untuk aturan yang lain pastinya masuk sekolah pukul 7.00 ya, jam 7. Kemudian apa lagi tata tertib yang ada di sekolah kita? Ayo, tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor, lebih baik sepeda. Betul sekali. Nah, sudah tahu ya, berarti ada tata tertib yang ada di sekolah kita. Silakan kalian patuhi tata tertib itu. Jangan jadikan tata tertib itu sesuatu hal yang menakutkan untuk kalian. Jaga aja. Kemudian apa lagi ya? Udah aja itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat melanjutkan pembelajaran. Tetap semangat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyampaikan tentang kemitraan kita. Di sini menyampaikan tentang tata tertib di sekolah. Kita tidak kasih. Berikutnya adalah jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma ada satu, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Apa? Norma apa? Kesopanan. Yang terakhir adalah norma. Coba, norma apa, Mas Em? Norma apa? Norma apa? Hukum. Berikutnya, sekarang kita bahas satu persatu. Norma agama. Norma agama itu peraturan hidup yang bersumber dari ajaran wahyu Tuhan. Contohnya, beribadah, bersedekah, dan berbuat kebaikan kepada sesama. Sesama itu siapa sih? Manusia. Berikutnya, apa sanksinya kalau kita melakukan pelanggaran terhadap norma agama? Yaitu sanksinya sanksi moral. Yaitu apa? Akhirnya apa? Masuk neraka ya? Oke. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Yaitu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani. Jadi sumbernya dari hati nurani. Kalau agama itu bersumber dari wahyu Allah, dari wahyu Tuhan, sedangkan norma kesusilaan adalah
hati. Sumbernya dari hati nurani dan moral manusia mengatur tindakan baik buruknya. Contohnya, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak menyakiti orang, terus tidak menyakiti orang lain, tidak menyontek, dan jujur. Apa sanksinya? Yaitu sanksi moral, yaitu rasa bersalah. Coba saja kalian kalau misalnya kalian mencuri atau mengambil punya anak teman yang lain, akhirnya apa? Kalian merasa sebenarnya saya merasa bersalah. Nanti kalau ketemu, nanti dia tahu bahwa saya mencuri atau berbohong. Saya nanti ketahuan kalau saya berbohong. Tidaknya, kalau menyakiti orang lain demikian juga. Terus tidak menyontek, apalagi mencontek. Kalau mencontek biasanya gimana? Silakan perhatikan sini. Hujan biarkan berhujan. Kalau mencontek biasanya apa? Kalian akan merasa bersalah sama siapa? Aku mencontek dulu. Iya, mencontek dulu. Kayak gitu loh. Iya kan? Coba kalau nyontek masa kayak gini, pamer nyontek kan nggak mungkin. Pasti diem-diem, pakai tulisan. Berikutnya, yaitu tentang norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari, bersumber dari tata kehidupan budaya agar istiadat dan kebiasaan masyarakat yang mengatur etika pergaulan. Contohnya, menghormati orang tua. Tidak hanya menghormati bini, kan menghormati apa? Kalau diberita nurut. Terus bersikap ramah. Sanksinya apa? Pengusiran. Coba saja kalian kalau misalnya nanti dikucil. Kalau sama orang tua nggak menghormati, maka akan dikucilkan apa? Saudaramu bisa, keluarga bisa, orang tua bisa. Atau misalnya bersikap tidak ramah atau berpakaian maaf ya, tidak sopan, makro, kelihatan, pahanya nanti apa? Bertanya buku, buat apa kita teman-teman itu dikucurkan dulu, ya. Oke, sekarang tepuk satu. Nah, berdiri semuanya dulu, ya, dari dulu, ya, semuanya berdiri. Oke. Nah, kalau saya bilang tepuk malam, tepuk pagi 1 kali. Kalau tepuknya berapa kali? Kalau tepuk malam 3 tepuk. Tepuk pagi, tepuk siang, pagi, kan nggak ada tepuknya. Ya, konsentrasi. Tepuk pagi, siang, kan tidak ada tepuknya. Tepuk pagi, tepuk malam, dia fokus semuanya fokus. Coba sekarang kalian fokus dulu, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, siang. Oke, duduk semuanya dulu. Oke, kita lanjutkan. Akhirnya yaitu yang 4, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi negara dan bersifat mengikat serta memiliki sanksi tegas. Contohnya tidak mencuri, membayar pajak. Kalau mencuri dihukum nggak? Mencuri uang rakyat nggak dihukum. Ya. Terus tidak membayar pajak, maka diberi sanksi apa? Denda. Mematuhi aturan lalu lintas, kalau tidak mematuhi apa sanksinya? Ditilang, didenda, disidang, nanti suruh bayar dan seterusnya. Sanksinya ada hukum, denda dan penjara. Oke. Sekarang silakan di scan. Nanti dulu ini nanti di scan dulu ya. Bentar. Untuk kegiatan kali ini adalah kalian di sini dengan teman berempat saja.
Ada yang tiga, kelompok satu saya beri. Silakan kerjakan bersama-sama. Silakan kerjakan berempat belakang, menghadap ke belakang semuanya. Silakan menghadap ke belakang, Mbak. Atau Mbaknya ada sana, kalau nggak ini aja. Ya, Mbak. Ya, kerjakan bersama-sama. Yuk, saya beri waktu. Silakan semuanya berdiskusi semangat. Diberi nama dulu identitas kalian dan di situ ada kasus. Ini saya nilai ya, dia kalian menggunakan siapa yang aktif dan gimana? Ya, kita bersama-sama ya. Harus sudah selesai. Ada yang sudah selesai ini. Ada yang lain, ada yang sudah selesai. Yang baru selesai. Kelompok berapa tadi satu ya? Kelompok satu. Kelompok dua sudah selesai. Semuanya menghadap ke depan, semuanya menghadap ke depan, semuanya menghadap ke depan, silakan. Untuk kelompok satu, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Yang keras suaranya, yang belakang mohon untuk tidak banyak. Silakan kelompok satu. Satu silakan semuanya. Bacakan kasusnya, silakan.
Seorang siswa di sekolah menolak untuk mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan di sekolah, seperti perayaan 1000 hari. Siswa tersebut merasa bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan keyakinannya dan lebih memilih untuk kerja kebangsaan. Tindakan ini menyebabkan konflik di antara teman-temannya yang menganggap bahwa mengikuti kegiatan keagamaan merupakan yang kurang keras. Apa dampak dari tindakan yang diambil oleh dua siswa dalam dikucilkan atau dijauhi? Apa sanksi yang dihadapi para pelaku? Tepuk tangan buat kelompok 1. Berikutnya untuk kelompok 2 silakan yang keras ya, agar teman-teman mendengarkan. Termasuk kasusnya dibaca yang keras biar mendengar, karena kasusnya berbeda. Silakan untuk yang lain memperhatikan. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Coba yang lain mendengarkan, yuk. Kenalkan, nama saya Lia. Narasi kasus di sebuah lingkungan terdapat seorang pemuda yang seringkali mencuri barang-barang kecil dari tetangganya seperti makanan dan barang pribadi. Meskipun tidak ada yang melaporkannya kepada pihak berwajib, sedangkan pemuda tersebut membuat warga merasa bisa aman dan kehilangan rasa saling percaya. Beberapa warga mengatakan tentang luas membahas tindakan pemuda ini dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang tolong kelompok berapa itu 7 ya? 8 memperhatikan. Dua, apa dampak dari tindakan yang diambil oleh individu dalam kasus ini? Dapat dikenalkan sanksi hukum. Mendapatkan sanksi hukum, benar gak? Benar. Benar, tadi kan berhubungan dengan mencuri. Betul. Apa sanksi yang dihadapi karena pelanggar? Di penjara, kemungkinan di penjara, betul. Apalagi Bagaimana cara siswa atau masyarakat dapat menanggapi pelanggaran dengan cara melaporkan kepada pihak berwajib? ya, Kesimpulan apa yang dapat diambil dari kasus ini mengenai pentingnya memahami norma tidak boleh mengambil barang dari orang lain. tidak boleh mengambil barang orang Lain. Oke, terima kasih. Silakan. Jadi tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Yang dibacakan kasusnya. Ya, bacakan kasusnya. Ya kasusnya dibacakan. Seorang siswa baru di sekolah saat berbicara dengan nada yang keras dan tidak sopan saat berbicara dengan guru dan teman-temannya. Ia tidak menyadari bahwa perilakunya dianggap kurang ajar oleh orang lain. Akibatnya, siswa tersebut dijauhi oleh teman-temannya dan mendapatkan teguran dari guru. Diskusikan bagaimana siswa baru tersebut bisa belajar tentang norma kesopanan dalam orang lain. Tepuk tangan buat kelompok.
Seorang mengenai mobil tentang bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari dalam sebuah belajar terdapat perlibatan orang mengenai pelaksanaan. Oke, tepuk tangan. Berikutnya. Yang berisi penghinaan terhadap tujuan negara sebagai sosial, meskipun dia merasa pernah memainkan namanya. Berikutnya coba saya ingin tahu perasaan kalian. Silakan di scan dulu itu. Di scan aja itu. Di scan. Di scan itu di atas itu kan ada sini scan. Cari scan. Kalau nggak di Google. Tepuk tangan. Berikutnya. Silakan. Lumayan senang, sangat asik toh. Oke. Yang tolong ini komentarnya tentang pembelajaran kali ini, ya, bukan komen-komen yang tidak betul itu ya. Satu kali saja komentarnya. Pendidikan nyaman. Tambah yuk. Tambah yuk. Nambah pelajar senang karena bisa belajar pelan-pelan supaya lebih. Oke, berikutnya coba dari sekian beberapa anak itu menyebutkan senang, merasa senang, ada yang biasa saja tadi, ya. Oke, berikutnya silakan. Madiang bukan gila. Kenapa dapat terbium? Aku senang, sangat senang karena mendapatkan ilmu. Aku seru, aku bisa mempelajari pelajaran ini. Saya senang belajar norma, senang banget telah mengikuti itu hasilnya. Oke, sekarang perhatikan lagi apa yang apa yang kalian dapatkan hari ini. Silakan kalian cek lagi di sini. Silakan di scan lagi. Ini refleksi apa yang kalian pelajari, silakan di scan lagi. Refleksi. Apa yang kalian pelajari hari ini, silakan.
Dipotong dulu nggak apa-apa, dipotong dulu. Ditulis apa yang kamu ditambahkan ini, tambahkan di bawah mana? Bawah tambahkan apa yang kamu dapatkan hari ini, materi apa saja yang kamu dapatkan, oke? Pelajaran apa, materi apa saja yang kalian dapatkan hari ini? Silakan ditulis. Aku pernah makan, Pak. Akan ada. Dipotong dulu saja. Norma tapi tetap bukan normanya banyak pembelajaran norma. Tapi mari muda baca saya hari ini senang sekali. Norma tapi norma yang penting buat kita, satu anak bernama entah dia nakal tidak mematuhi norma karena buang sampai nakal dan banyak tentang norma. Saya dapat ilmu tentang norma. Norma asik banget, love you. Mengetahui tentang norma, kayak banyak belajar tentang norma. Aku senang sekali hari ini. Jadi senang belajar tentang norma. Kita duduk, astagfirullah. Ini bukan komentar ini. Norma agama kemanusiaan. Gimana? Nulis saja. Iya, ini nulis saja di sini, tulis ini. Belajar tentang norma dari Narendra. Bella menyebutkan apa ini tentang norma dan sangat gembira. Materi hari ini. Oke, semuanya tutup HP-nya. Kita hampir selesai. Silakan ditutup dulu. Perhatikan. Apa yang dapat kalian simpulkan? Silakan tanya. Tunjuk jari. Yang dapat kalian simpulkan dalam pembelajaran kali ini. Silakan. Tidak. Apa? Jangan tutup dulu bukunya. Jangan tutup dulu bukunya. Apa tentang apa? Norma ada. Norma itu apa? Tentang perilaku manusia. Perilaku dalam hidup. Apalagi jenis-jenis norma adalah norma apa? Agama 2, kesopanan 3, kejujuran 4, hukum. Dari keempat ini, mana norma yang tunjuk jari? Norma yang bersifat tegas dan dapat sanksi di penjara. Hukum. Betul. Hukum.
Ya, baiklah untuk pertemuan kali ini nanti saya beri tugas kalian cari kebiasaan-kebiasaan jelek yang ada apa di sekitar kalian yang tidak sesuai dengan norma. Terus kalian komunikasikan dengan orang tua. Sekian untuk semoga kalian tetap bahagia hari ini. Kita tutup pertemuan hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.